kita nyanyi ya, kita tanya dulu sama Sony, kenapa air mata warnanya bening? Karena kalau hijau namanya air maca. Tahu lagi. Ya. Ya udahlah ya. Materi harian Ya, kerjaan tiap hari. tebak-tebakan garing. Padahal udah disimpan beberapa hari di otak nih nungguin syuting ya kan. Sampai jokes bapak. Mari kita nyanyi, Not. Kita nyanyi. Shirurup, shirururutu. Hari ini ku gembira, Aku gembira. melangkah di udara, ngapung, terus membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang manis, Surat apa, Not? warnanya pun merah hati. Harum. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. 1, 2, dan 3. Ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku meromba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku, cip 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 curururup, muah, cip 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 curururup, cip 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 curururup. Ciuman dari mana tuh? Kan namanya juga lagi berbunga-bunga hatinya mendapatkan surat cinta dari si doi. Ini cerita tentang 40 tahun yang lalu. Tapi jangan dicium beneran, Not. Enggak dong, kan gak kena kan. Aduh. Cuma berasa dekat karena headphone bagus ya kan? Handphone dia bisa bagus gini kenapa? Dan posisi kita duduk dekat sama mic, Karena kursinya Citos. keren. Jadi tinggi Sony yang gak seberapa. Jadinya pas berimbang nih sama saya nih. Nah, Kursi ini Citos. peran dari Citos. Makanya kemana-mana saya mau bawa kursi ini. Gak bisa, Pak. Dalam setiap kegiatan saya. Bapak jangan kayak anggota DPR takut kehilangan kursi. DPR mana nih? Konoha. Gak tahu. Konoha. Iya. Aduh, dan hari ini kita kembali lagi untuk episode bersama Pastor Kosman. Yeay. Dan hari ini mengenakan bajunya serius loh. Mengenakan pakaian adatnya. Iya. Kemarin nggak gini ya. Iya, beda. Hari ini beda. Hari ini sedikit Boleh lebih dekat ke serius. mikrofon, Pastor. Oke. Supaya suaranya lebih jernih. Sip. Aduh, suara Pastor ada nggak sih? Ada dong. Ada ya? Ada ya? Kedengaran. Cuman Ada. ini gini loh, kita mulai happy karena Pastor Kosman sebagai ketua Komsos ya, Yes. mulai nyaman duduk di kursi rumah Noni. Yes, betul. Kabarnya sebulan sekali harus ada episode sama Pastor Kosman. Betul, mulai nyaman. Dan nyamannya Mulai ini cemas. disebabkan karena Ya. kesulitan narasumber. Tinggal nunggu surat cinta dari Pastor Kosman ke pastor-pastor lain. Betul, pakai Siap. surat Set. Komsos Kuskopan Bandung tanda tangan Bapak Uskup. Woi. Nah, loh, panggilan kepada Romo. Kalau perlu tanda tangan sama pas foto Pastor Kosman di sampingnya. Pastor, ini baju dinas. Baju dinas sebenarnya bukan baju dinas sih. Baju Ini baju harian, baju Oh, harian. ya biara gitu. Oh, sehari-hari. Ada hari khusus Senin, Selasa, Rabu atau baju setiap hari berarti? Sebenarnya sejauh perlu kita pakai ya. Kalau misalnya saya di katedral itu mimpin misa selalu pakai gini lengkap. Oh, oke. Jadi beberapa mungkin hanya pakai yang putihnya doang. Yang putihnya doang. Karena Indonesia kan panas gitu. Ah iya betul, negara Itu tropis nih. kelihatan faktor Tapi cuaca. kalau SC di seluruh dunia tuh begini dandanan resminya. Ya begini. Kalaupun busana preaching, resmi. kalaupun mau ke gereja segala macam semua seperti ini. Ini kan busana biara. Kalau mimpin misa beda dong. Pakai Oh, iya. pakai busana misa Oh, itu kan. iya. Oke, Atas tapi kalau sunnah. biara semua seperti ini. Iya Atau benar. sedang keluar biara ada kegiatan kunjungan dan tugas, bisa juga pakai baju ini ya Pastor. Biasanya banyak yang dengan senang hati menggunakan, walaupun kadang-kadang tidak gitu. Oke. Dan memang biasanya nih kalau udah Ya. pakaian resmi tanda kutip dipakai nih Son, Ya. pasti juga bahasannya akan tentang sesuatu yang resmi. Iya Ini dong. sesuatu tahunan. Ya. Tahunan pasti ada
bukan merayakan ya, tapi memperingati atau bahkan ada pesan-pesan tiap tahun yang disesuaikan dengan kondisi, Betul. dengan tema tertentu. Bapak Ibu umat sekalian jangan kaget kenapa masih muka Paus Fransiskus yang dipajang ya. Ya. Ini bukan kesalahan edit, bukan ya. Karena memang sengaja kita mau bahas tentang membahas tema tahunan Hari ini. Komunikasi Betul. Sedunia. Nah, kebetulan temanya itu sudah diset oleh almarhum Paus Fransiskus. Betul, Jadi betul, sekarang betul. kita mau bahas itu sama Pastor Kosman nih. Karena ini kan sebenarnya Pastor memang biasanya kan dalam satu tahun di awal-awal tuh sudah ditentukan ya untuk ini kapan dan tema-tema pun mungkin sudah ditentukan. Ini Ya. waktu zaman mendiang Paus Fransiskus. Ya, benar. Dan ini adalah tema Hari Komunikasi Sedunia Ya, 2025. Saya pikir ini menjadi edisi khusus untuk karya Rumah Noni ya. karya kita, karena Rumah Noni juga adalah Iya. bagian dari karya komunikasi Komunikasi. sosial. Itu dia. Ini pesta kita gitu loh, Pesta perayaan kita. orang-orang komunikasi di gereja nih. Maksud apa sih yang diperingati? Apa sih yang dirayakan? Apa yang kita ini bersama? Euforia seperti apa sih Hari Komunikasi dalam konteks gereja Katolik? Selain ini? Persib juara dan Liverpool Pasti. juara. Liverpoolnya jangan dong. Sakit. Masih sakit. Ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kan sebenarnya ini suatu yang dimulai sejak Konsili Vatikan kedua sebenarnya. Kalau kita lihat salah satu dekretnya itu apa namanya, nama dokumennya itu yang Mirifica. Ya, jadi di sana sinode itu konsili itu mengamanatkan agar gereja itu memberi perhatian pada komunikasi sosial gitu ya. Oh. Nah, lalu kemudian nanti itu sekarang kan ke-59 ya. Ini Hari Komunikasi Sosial ke-59. Oke. Artinya itu dimulai pada tahun 1967. Itu perayaannya. Oke. Tapi sebenarnya pada tahun 1963 sudah ada. Nah, di sini mau kita melihat sebenarnya gereja itu sepertinya punya definisi yang unik ketika berbicara tentang komunikasi. Ya. Itu pertama, komunikasi itu bukan hanya persoalan berbicara, menyampaikan, tapi juga mendengarkan gitu ya. Tuh. Betul. Lalu yang kedua, komunikasi itu juga sebenarnya memiliki, saya harus katakan itu makna yang suci. Oh. Oke. Makna yang suci dalam arti begini. Kalau kita nanti mungkin akan bicara panjang lebar tentang kasus-kasus misalnya dalam situasi kita sekarang, tapi lebih dilihat bahwa komunikasi itu adalah menjadi sarana untuk menciptakan kebaikan bersama, itu bonum commune gitu. Oke. Sebenarnya di sana. Dan artinya ya membawa kebaikan itu, komunikasi adalah Injil. Oh, Ya, bagaimana cara Injil. mewartakan Injil? Ya berkomunikasi dengan benar. Benar. Dan Karena- Yesus pun juga memang melakukan komunikasi Komunikasi. tersebut Iya, betul. ya. Karena Injil, tapi kalau bicara Injil bukan berarti bukunya loh. Ya, Bukan hanya bicara buku penginjilan, Injil. mewartakan Tapi ya. Injil itu adalah kabar sukacita, itu Iya. sebenarnya. Iya. Injil itu adalah kabar sukacita. Itu Yesus datang mewartakan Injil, kabar sukacita dalam pengajarannya, dalam dirinya. Lalu sekarang gereja meneruskan itu, Semangat Iya. itu. semangat itu. Maka perayaan Hari Komunikasi mau menggarisbawahi bagaimana kita mewartakan Injil sukacita bagi dunia secara lebih efektif melalui media-media yang Iya. ada. Oke. Gitu. Dan ini katanya selalu terjadi di minggu ke-7 nih, Minggu setiap ke-7? tahunnya dari Setiap? Minggu Paskah. Ya, Oh. betul. Memang seperti itu, Pastor? Patternnya gitu atau gimana? Ya, itu nampaknya menjadi sebuah ketetapan, ya, artinya dimasukkan dalam Minggu Paskah ke-7 setiap tahun. Ini menjadi, katakan, tadi kita membawa definisi tentang komunikasi itu bukan hanya persoalan yang duniawi semata, yang sekular semata, tapi lihat bahwa gereja membawa juga ke dalam liturgi, Iya, gitu kan, iya. dalam iya. liturgi. Aha. Artinya misalnya setiap perayaan itu Paus juga mengeluarkan seperti tadi dikatakan itu pesannya untuk tahun yang bersangkutan, dan itu akan diungkapkan kembali dalam perayaan, dalam doa-doa, Iya. dan juga dalam khotbah gitu. Nah, untuk tahun ini kita sudah share dong semua gitu Iya, kan. iya, iya. Untuk liturginya sudah kita share kepada para imam, Ya. lalu pesan Paus juga sudah kita bagikan dengan harapan bahwa itu perayaan liturgi pada minggu ke-7 itu sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk berpikir tentang komunikasi yang membawa sukacita gitu. Mewakili umat ya, Pastor, saya Yup. banyak mengalami gitu dan juga mendengar gitu ya. Ini kalau ngomongin Minggu Komunikasi, sebenarnya ya itu
para umat termasuk saya ya masih Ah. belum nggak, walaupun saya juga kadang berpraktek di dalamnya gitu ya. Gitu ya. Cuman yang keterima adalah maksudnya bagaimana cara kita juga sebagai praktisi di lapangan bisa bisa menjalankan tugas yang lebih baik melalui jalur komunikasi ini, baik sebagai penyiar radio misalkan kayak Ya. Sony atau apa. Lebih ke semangatnya aja dibawa. Nah, tapi cuma sampai sebatas itu ya sebagai praktisi. Apalagi umat yang awam. Dan saya mah bukan orang komunikasi. Ya. Saya mah orang akunting. Seperti apa nih, Pastor? Cara serapnya gitu biar umatnya nangkep gitu. Ini Jadi komunikasi ranahnya seolah-olah hanya komunikasi praktis. Ya. Padahal ini bukan hanya itu ya, Pak, lebih luas dari Lebih itu. luas. Mungkin pengertian umum tentang komunikasi di dalam gereja itu, pertama-tama ketika berbicara tentang komunikasi sosial, ini bukan hanya masalah media massa, bukan hanya masalah internet, bukan profesi bukan juga. masalah katakan gadget di tanganmu, tapi dikatakan bahwa komunikasi itu juga adalah sebuah perjalanan rohani. Nah, itu luar biasa, ya kan? Lucu nih. Iya benar. Jadi ketika kita berbicara tentang komunikasi sosial juga, sebuah perjalanan atau ziarah kehidupan rohani kita, maka apapun profesi Anda sebenarnya sebagai orang Katolik harus memaknai ya katakan ruang-ruang umum kita itu dengan komunikasi, saya katakan aja dengan cara-cara Kristen gitu loh. Iya. Jadi komunikasi itu bukan membuat orang menderita, membuat orang tertekan, merasa diserang, tapi bagaimana orang juga menjadi semakin manusia, semakin mengalami kasih Allah di dalam komunikasi itu. Jadi kalau Anda seorang akuntan, ya berbicara sebagai seorang akuntan Kristen gitu. Yes, benar. Dengan tindak tanduknya dan juga perlakuan kepada sesama yang Kristen banget nih. Yes, itu. Okay. Jadi mungkin di sini yang berbeda ya. Definisi dari komunikasi itu bagi kita komunikasi sosial bukan hanya persoalan teknologi, bukan hanya persoalan bagaimana kita berbicara, tetapi bagaimana kita juga di sana menghadirkan kasih Kristus, menghadirkan kabar sukacita dan memberi tempat bagi martabat manusia itu. Gitu. Profesinya boleh apapun, tapi di belakangnya ada pengikut Kristusnya ini yang orang akan melihat kita dan menilai kita seorang akuntan yang Katolika. Betul. Bagaimana perilaku kita sehari-hari. Dan bahkan saya jadi ingat ya, kenapa komunikasi mungkin salah satu menjadi concern penting di dalam gereja. Di Alkitab juga kan masalah komunikasi yang pertama itu kan Menara Babel ya. Saat semua orang berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda, chaos bro. Artinya bahkan di dalam Alkitab pun ada tersirat bahasan tentang komunikasi sepenting itu. Ya salah satu contohnya mungkin menurut saya dari bagaimana orang ingin melawan Tuhan dengan membangun Menara Babel. Sekalian dikasih masalahnya gampang, bukan cuma kekurangan semen bro. Ngobrolnya beda lah. Ngobrol beda. Nggak nyambung. Ini gimana ngaduknya gimana? Jadi ningkau cangse. Jadi ibarat kayak ada cerita tentang orang Jawa sama orang Sunda. Mas atos mencret katanya. Itu beda tuh. Orang Jakarta sama orang Bandung. Ya. Pangnya ada Taraje. Taraje. Ngapain buru-buru? Taraje. Itu menunjukkan komunikasi pun sebenarnya memang hal yang penting. Bahkan banyak sekali konflik-konflik dunia yang terjadi, perang dunia segala macam. Itu karena komunikasi yang tidak benar dan tidak baik. Bahkan miskomunikasi pun bisa menyebabkan satu peristiwa besar dunia. Betul. Gitu. Itu wording di mana miskomunikasi? Bukan. Miscongeniality. Pastor, tapi banyak juga yang salah kaprah gini, ternyata menjadi bersama dengan Minggu Komunikasi Sedunia nih gitu ya. Banyak yang salah kaprah, wah saya berarti harus lebih banyak memberitakan Injil kepada banyak orang. Semua orang dikuliahin Alkitab misalkan gitu. Itu salah kaprah dong Pastor. Itu benar juga sih. Oh benar di satu juga. sisi benar. Satu sisi. Tapi Okay. persoalannya kan caranya seperti apa Iya, gitu loh. iya. Saya kadang-kadang berpikir begini, mungkin ini nilai yang harus kita pegangkan. Kalau kita melihat misalnya dalam aturan-aturan dalam kitab suci itu bisa dikelompokkan dalam 3 misalnya. Oke. Itu ada pertama aturan moral, ada juga yang ritus-ritus gitu kan, ada juga hukum-hukum yang terkait dengan hukum sipil misalnya. Jadi kalau kita melihat misalnya contohnya jangan membunuh itu kan moral toh, ya. Ini permanen, nggak pernah bisa berubah sampai kapanpun. Tapi kalau misalnya ritus-ritus liturgi atau apa, itu kita berubah. Waktu kemarin dari bahasa Latin, sekarang bisa menggunakan itu berubah. Nah hukum sipil sama, di kitab suci katakan tangan dipotong, ganti tangan, mata, congkel mata gitu. Sekarang kan nggak lagi. Nah
Jadi saya merasa nilai yang paling utama sebenarnya yang mau kita lihat adalah bagaimana moralitas itu juga mewarnai dunia komunikasi kita. Itu Oh, sebenarnya. oke. Kan Punya sekarang peran. de facto kan banyak tuh Ya. cara berkomunikasi yang tidak bermoral. Sosial media itu liar sekali ya kalau kita tidak bisa mensortir ya, Pak. kehilangan Pastor ya. kehilangan moralitas dan etikanya gitu. Walaupun kita banyak menemukan sebenarnya akun-akun ini adalah pewartaan. Pada saat kita sempat ngobrol off air tadi, banyak akun pewartaan yang tapi ternyata ada catatan nih, mewartakan harus dengan kaidah-kaidah komunikasi yang baik Ya. juga. Jangan sampai menyakiti sesama atau mungkin jangan sampai memaksakan sudut pandang. Itu Betul. yang sekarang terjadi tuh, kayak yang kalau menurut saya yang kamu lakukan itu salah kan? Ya, itu karena perbedaan sudut pandang juga bisa jadi. Dan lagian Biasa. juga manusia dan manusia lagi nih ya. Iya, betul. Nggak tahu yang mana yang kita maksudnya, kan belum tentu juga yang diomongin juga semua orang sepaham sama beliau Betul. ya gitu. Mm-mm. Kalau kita melihat sih sebenarnya ya, oke sekarang mungkin kita komunikasinya begitu membanjiri kita ya, Mm-mm. Ya. gitu, terdigitalisasi semuanya gitu. Tapi mungkin perlu kita lihat bahwa misalnya dunia saat ini tuh menjadi sangat rentan terhadap kekerasan ya, dalam bentuk simbol misalnya, dan juga ujaran yang Iya. bisa katakan menyakitkan bagi banyak orang. Yes. Ya. Seperti ada perlombaan untuk menenggelamkan yang satu gitu. Itu kan Iya. bahkan kalau orang Iya. misalnya seakan-akan iya mereka pemilik surga gitu kan sebenarnya udah parah gitu. Iya. Dan tidak jarang misalnya situasi seperti ini membuat orang menjadi tidak lagi menunjukkan respek bagi perbedaan di Iya. antara kita. Ya. Hmm. Baru ujaran-ujaran kebencian itu. Kalau kita misalnya sekarang suka scroll itu apa gadget kita, handphone kita sekarang kan, waduh, Nih. ada begitu banyak di sana, rasanya orang begitu gampang Ya. menjerumuskan atau mencap orang lain itu sebagai ya bidat lah atau apalah Pendosa ya, bahkan. Kacau sekali api pun neraka. keluar tuh. Nah, jadi saya melihat di sini dalam konteks ini sebenarnya gereja berharap bahwa menjadi orang Katolik itu harusnya kita, kalau misalnya kita melihat di sini kan, bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Nah. Saya begitu mendengar kata lemah lembut itu, wah, Adem. adem ya, lemah lembut gitu. Bahkan ketika Anda berbicara tentang doktrin Anda yang harus Anda nyatakan benar gitu, Mm-mm. sekali lagi nyatakanlah dengan Lemah lembut gitu. Ini diambil dari 1 Petrus 3, 15, 16 ya. Ya. Sambil kita baca karena kita nggak hafal ya nanti. Betul. Kita buka aja. Silahkan. Saya pikir Sony paling hafal. Tidak Ayat semuanya. Alkitab. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut Dan dan hormat. hormat, itu luar biasa tuh bayangin. Nah. Itu garis bawahnya tuh. Dengan lemah lembut dan hormat. Dan masih ada Ya. koma nih Pastor. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. We are on the right track, bro. Yoi. Tapi gini, Pastor, Ya. barusan ceritanya dengan lemah lembut. Ya. Apa namanya, dan juga tadi Sony bilang yang terakhir tadi Hati nurani. hati nurani. Hmm. Yang baik lah gitu intinya ya. Tapi kalau dilihat di pelaksanaannya di lapangan, wah, ujaran kebencian ini banyak sekali. Maaf, termasuk juga sama orang Katolik yang merasa diserang ataupun juga terserang, Mengcounter berarti mengcounter maksud. Oh. dan mencoba untuk ya apapun itulah Emosinya sedang membela diri. tersulut kali ya. Betul. Dan kadang mirisnya juga tersulutnya di komentar di sebuah postingan yang digarap oleh sebuah akun Katolik. Tapi Ya, manusiawi. Miminnya angkat tangan, miminnya nggak muncul. tapi Yang ngomong-ngomong rame follower. ngomong-ngomong tentang ini loh. Nah, Itu kan di TikTok ada akunnya Uskup ya. Oke, di Instagram. Iya, Di mengklaim. Instagram. Di TikTok Uskup Meng- kita Iya, Uskup mengklaim Bandung. akunnya uskup. Betul. Tapi Monsinyur. tahu nggak apa misinya? Jual rosario. Betul. Iya. Di IG, saya tahunya di IG, tapi di TikTok juga katanya ada. IG kayaknya nggak terlalu, tapi yang TikTok TikTok. sekarang yang banyak. Oke. Tapi lihat, mau dikatakan sebenarnya apa ya? Ini kan hanya sebuah contoh bagaimana orang salah dalam menggunakan ya, Iya. bahkan untuk penipuan, kepentingan finansial apa segala Ya. macam. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari dokumen-dokumen dari ajaran gereja, itu ketika kita berbicara tentang komunikasi Kristiani itu bukan hanya persoalan menyampaikan informasi gitu ya, melainkan juga sebenarnya seperti tadi itu dikatakan menjadi saksi harapan itu ya, yang memberi harapan ya. Harapan apa? Itu tentu kita akan berbicara tentang
ya, harapan di dalam Kristus. Nah, untuk itu nampaknya perlu juga itu dilakukan dengan kelembutan, ya, tidak menyerang, dan tetap seperti tadi katakan dalam konteks penghormatan terhadap martabat manusia. Misalnya dalam pesan ini, dalam pesan Paus itu ya, dikatakan bahwa kelembutan adalah sikap Kristiani yang sejati dalam berkomunikasi. Nah, terkait dengan yang tadi itu, akun-akun Katolik juga banyak yang bikin judul doang. gitu kan. Iya. Tapi yang adu komennya followernya. Nah, Terus adminnya angkat tangan, nggak ada komen. nampaknya mereka perlu belajar lagi nih. 1 Petrus Wow. 3 ayat 15 sampai 16 ini. Mungkin dibaca, direnungkan gitu ya. Bisa jadi bahwa mereka itu mengambil apa yang dikatakan itu dari dokumen-dokumen ofisial. Artinya memang ajarannya demikian. Tapi pertanyakan caramu itu loh gitu loh. Caranya itu loh gitu. Pastor, sebenarnya kalau kita ngelihat ini ya, ini tema yang diangkat pasti ada latar belakangnya. Entah menurut Pastor sendiri apa sih kenapa tahun ini Paus Fransiskus dengan gamblang ini mengambil dari 1 Petrus 3, 15, 16 ini, kenapa ada lemah lembut yang menjadi highlight juga? Apa kira-kira menurut ini, kita berandai-andai aja, kenapa Ada Paus background apa Fransiskus nih? mengangkat ini sih? Apakah kita sedang se-urgent itu mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi di depan umum di ranah media sosial? Apakah kita sedang seperti itu? Kalau kita melihat misalnya dokumen-dokumen gereja tentang komunikasi sosial, sebenarnya sejak awal ini sudah diangkat ya. Oh, oke. Ya, kita tahu bahwa ada begitu banyak juga media yang menyerang, manipulatif, apa segala Iya. macam, tidak jujur. Tapi mungkin dunia kita sekarang itu beda banget ya. Karena kita memang dunia itu seperti terdigitalisasi gitu. Iya. Dan segala-galanya bisa kita temukan di dalam. Dan kalau misalnya kita melihat kenyataannya sekarang, orang menghabiskan begitu banyak waktu dengan gadget, dengan media sosialnya, dan berapa banyak informasi yang mereka dapatkan dari situ. Ya, jadi tadi kita sudah bicara bahwa ada problem dengan cara-cara berkomunikasi, dengan misi dari orang-orang tertentu, dengan motivasi orang tertentu. Ya, sekarang itu dilihat bahwa saatnya untuk mulai semacam merefleksi diri, melihat ya cara kita berkomunikasi. Ya, ketika misalnya kita begitu gampang menemukan penghujatan, begitu gampang misalnya menemukan kritik yang bukan kritik sih, ngiritiki gitu loh. Ngeritiki, beda ya. Menye. Atau ketika gampang kita melihat misalnya mempersalahkan orang lain, begitu gampang kita menyerang orang lain. Judgment begitu ya. Semacam Paus itu mau ini loh. Kita Yang itu harusnya sebagai murid-murid Tuhan itu seharusnya kita ini baca lemah nih lembut. yang 1 Petrus ini gitu. Anda dalam berkomunikasi itu juga harus memiliki nilai-nilai, saya katakan tadi, moral yang tidak akan berubah sampai akhir zaman gitu. Ya, termasuk menghargai hak asasi manusia. Saya berpikir mungkin itu salah satu kenapa Paus begitu kuat menekankan ini, bahkan membuat ya judulnya bagaimana kita harus berkomunikasi gitu. Tapi ini nggak sih, pernah ada pandangan bahwa mengingatkan orang itu ada levelnya. Kalau orang cukup Apa tuh? mengerti, cukup ditegur. Not, jangan, ngerti. Ada orang yang harus jangan. Ada orang yang Lalu raja terakhirnya adalah udah biarin aja. Udah capek gua. Nggak tahu, mungkin di satu sisi secara manusiawi kita melihat beberapa even di ranah sosial media, ada akun yang penyampaiannya lembut, ada akun yang penyampaiannya itu berarti yang mengingatkan orang hanya dengan teguran. Tapi mungkin beberapa orang harus dikerasin. Nah, konteks kerasin ini menurut Pastor sendiri, lemah lembut ini kan kalau di akal pikiran kita itu berarti tenang, tidak emosional, tidak temperamen. Apakah yang seperti itu secara gramatikal maknanya gitu, atau ada batasan yang seperti apa sih Pastor lemah lembut itu? Banyak orang berpikir ketika kita menjadi orang yang lemah lembut, mereka itu tidak melihat lembutnya gitu. Hanya menganggap orang yang lemah saja gitu kan. Lembutnya hilang gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau belajar dari Kristus, dari Yesus, ya, dia adalah pribadi yang lemah lembut. Itu yang pertama. Jadi dalam konteks komunikasi sosial gereja, kelemah lembutan itu bukan sebuah kelemahan. Tetapi ini adalah nilai yang harus kita perjuangkan dalam cara kita berkomunikasi. Dan sekali lagi, ini yang disebut dengan cara-cara Kristen itu. Cara-cara Kristen itu. Jadi kalau orang misalnya masih
bercokol dalam metode komunikasi yang menyerang, Oh, iya, iya. memojokkan, apa segala macam, tidak bertanggung jawab. Mereka sekali lagi mungkin harus diganti Kristennya itu dengan Mohon maaf, ini termasuk juga akun-akun yang dimiliki para romo nih. Ups. kepada semua pengikut Kristus. Ya, mau romo, Pesan- frater, apapun Ya, ya. ini Nah, kan banyak awam dan- pastor-pastor banyak punya akun kan Ya. gitu. Heeh. Kan saya nggak bilang, ya elah. Senangnya ada dead air 2 detik. Kayak saling pandang Dead air, gitu. Kan ada Pak, gini loh, Iya, iya. kayak kemarin kan tadi Pak Sur Kosman bilang apa akun, bahkan akunnya uskup ada walaupun bukan punya uskup, Iya, ya kan? sial. Ya. Nah, terus yang baru-baru nih akunnya Pastor Eko, nah itu mah bener. Benar, Iya, benar. ya. Beliau akhirnya punya sosmed. Shalom Akhirnya. Bapak Ibu saudara sekalian. Pastor Eko Iya. konfirmasi dulu ke sini, Iya. punya akun baru. Official nih. Jadi nggak salah follow. Tapi ya ternyata pertama buka akun langsung isinya banyak sekali, di mana-mana ngonten, keren itu Pastor Eko ya. Nah tapi kan ini juga sebagai sumber pewartaan ya Pastor ya. 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 Tapi Benar. ketika memang tidak mengamalkan juga salah satu yang diharapkan oleh Paus Fransiskus nih di surat tentang Hari Komunikasi Sedunia, berarti belum memenuhi harapan dong gitu. Belum. Pastor. Mungkin kita perlu melihat ya, artinya hidup itu kan belajar ya. Iya. Iya. Dan banyak orang juga sekarang misalnya kalau kita lihat di media sosial juga belajar. Saya juga belajar, kadang-kadang saya gagal belajar juga gitu. Tapi yang mau dikatakan itu tantangan terbesar kita dalam dunia digital sekarang adalah pertama, bagaimana kita membedakan antara mana yang benar dan mana yang palsu. Oke. Itu kan tahu kan. Nih, tadi saya pikir ini mejanya benar gitu, benar kayu, rupanya palsu. Tapi kalau kursinya bener ini Oh, kursi benar. asli. Ini benar. Citos. Tapi Yes. Ya kan? sempat tadi lihat kan kayaknya nih kayu Iya. gitu. Ternyata serut. Apa Susah- itu namanya? susah Apa membedakan. namanya? Ay, apalagi sekarang Pastor. Mama saya masih ketipu ngelihat di TV ada gerombolan anjing sama polisi. Ini bener kan? Itu AI, Mama. Mama saya juga ketipu. AI ya? Lihat ini burung katanya bagus, sayapnya gini buat lindungin anak-anaknya. Mam, itu AI. Baru itu kan termasuk juga misalnya bagaimana kita misalnya membedakan antara informasi yang membangun dan merusak gitu. Ya. Nah, kadang-kadang persoalannya adalah bagi komunitas saya, bagi pihak saya ini membangun gitu. Ya. Tapi untuk sisi yang lain justru ngerusak. Dan saya pikir di sini perlu kita melihat kembali. Makanya saya katakan problem kita selain masalah moralitas, etika, dan juga bagaimana cara-cara menyampaikannya. Ya. Itu Nah, cara-cara ini juga menyampaikannya. yang berikutnya, biar nggak salah kaprah ya. Umat-umat takutnya banyak yang nanya, kenapa kan Paus Fransiskus sudah meninggal? Kok Iya. ini suratnya dari Paus Fransiskus? Jelasin dulu Pastor, takutnya salah kaprah umat nih. Kan udah ada Paus baru. Kenapa nggak Paus baru? Saya kira suratnya ini dikeluarkan pada bulan Januari tahun Awal lalu. tahun loh. ya. Awal tahun. Di saat beliau masih Itu. ada ya. Jadi itu ada beberapa semacam surat Surat gembala pastoral, gitu. surat gembala. Itu termasuk juga dalam perayaan Hari Komunikasi. Lalu ada beberapa hari-hari lain yang Ya. dirayakan oleh gereja Yang dan sudah di yang sudah dikeluarkan di awal tahun. Gitu Oke. kan. Nah, dan saya pikir tidak perlu Paus yang baru untuk segera membuat sesuatu mengganti Iya. keseluruhan. Iya. Karena toh kalau kita melihat juga apa yang disampaikan sebenarnya ini benar-benar ajaran gereja, bukan ajaran personal gitu ya. Ajaran gereja bahwa Paus misalnya dari visinya, dari pengalamannya membuat itu menjadi lebih segar sampai kepada kita Ya. gitu. Berarti karena ya ini meluruskan ya, sebagai kita juga Ya. kan dari Komsos Keuskupan Bandung, Ya. jangan sampai ada pewartaan yang kurang ilmunya gitu ya. Bukan kita tidak taat kepada Paus yang baru. Betul. Tapi memang ini sudah ada warisan dari Iya. almarhum Paus Fransiskus Benar. bahwa surat gembala ini sudah dibuat dari bulan Januari. Bulan Januari. Jadi tinggal disebarkan meneruskan. saja. Dan kalau ini gambarnya Paus Leo 14 akan rancu kita menjelaskannya karena bingung nanti kita kenapa Paus Leo, tapi temanya yang mengangkat Ya. adalah Paus Fransiskus. Paus Fransiskus, betul. Berarti kembali ke tema nih, Pastor. Ini kan sebenarnya banyak elemen ya. Pertama ada bagikanlah, membagi. Kemudian lemah lembut caranya. Ya. Harapan yang ada di dalam hatimu. Ini tuh bersifat individu tapi disebarluaskan atau bagaimana Pastor? Ini soalnya kalau secara konteks keseluruhan ya tema ini ya. Ini tidak semua orang mungkin bisa langsung menangkap maknanya nih. Bagaimana dengan lemah lembut harapan yang ada di. Nah, harapan ini
harapan yang seperti apa dalam konteks komunikasi Kristen nih, Pastor? Nah, ketika Paus sebenarnya mengeluarkan seruan pastoralnya atau surat gembalanya, itu berlaku untuk seluruh gereja. Oke. Itu pertama ya. Iya. Dan apalagi kalau kita bicara gereja, gereja itu bukan berarti gedungnya, Iya. ya, tapi gereja itu manusia-manusianya. Itu pertama kan. Jadi apa yang disampaikan oleh Paus ini adalah sebuah bahan yang pantas untuk direnungkan oleh seluruh gereja. Oke. Itu. Baru personal, tentu. Bagi kita mendengar, saya pikir kita juga mengambil nilai-nilai yang baik dari sini. Tapi selain itu ada loh yang lebih bertanggung jawab itu. Apa itu, maksudnya? Nih semua orang-orang Komsos ini. Oh, orang praktek yang dipraktek di bidang Yang ini. sebenarnya mereka bertugas untuk itu kan. Karena setidaknya saya melihat itu ada dalam konteks misalnya komunikasi sosial, Komsos itu punya peran besar loh. Iya. Ya. Mungkin pertama bisa kita katakan itu membentuk hati nurani publik, bayangkan. Oh, melalui kita ya, Wow. melalui Komsos, Melalui karya-karya kita, Karya-karya produksi kita gitu. Saya bersyukur loh. Jadi kita nggak ada semacam konten apologetik dari Komsos Bandung itu. Iya, belum ada yang berani juga kalau Belum sih. Iya, belum. ilmunya belum cukup. Karena sekarang kan itu sangat mewarnai ya. Mungkin nanti Sony lah Nggak bikin mau. konten sendiri. Berdua bisa diadu. Nggak mau. Waduh. Mending kita konten dagang. Kita takutnya disomasi. Nah, jadi membentuk hati nurani publik itu lebih melihat bagaimana misalnya kita membangun pola-pola komunikasi melalui produksi kita, pewartaan kita, itu ya. Ya. Dengan prinsip ini kita hendak mengatakan bahwa berkomunikasi itu adalah sebuah pewartaan yang memegang prinsip-prinsip kebenaran dan kasih. Nah, ini yang dikatakan tadi membentuk hati nurani publik. Itu. Termasuk dengan sikap sehari-hari kita pasti, maksudnya gini, kalau lewat pewartaan kan ucapan nih gitu ya. Tapi apakah termasuk dari gerak-gerik kita juga sebagai umat Katolik? Attitude. Nah, gitu. ketika Paus bicara tentang lemah lembut sebenarnya di situ. Oh iya. Jadi bukan gemulai ya. Iya, lemah bukan lembut, Bukan gemulai. bukan gagah gemulai kita non. Itu dua kata jangan dipisah. Iya. Agar tidak kehilangan makna gitu kan. Tapi sebenarnya Paus juga kalau kita membaca di sini sangat mengatakan bahwa kelembutan atau sikap lemah lembut dalam berkomunikasi salah satunya itu bukan nampak dalam komunikasi verbal, ucapan gitu atau ketikan, tapi justru nampak kelemah lembutan itu dalam Perilaku sikap, sehari-hari. tindakan, perbuatan gitu. Termasuk siaran lu di radio, Son. Wah, susah itu banget, kan itu nggak ketolong. dinilai. Itu nggak ketolong. Itu kan dinilai, Son. Itu udah dadas. No. Sebagai kamu orang Komsos itu dinilai itu. Tapi kalau di radio kan cuma suara doang ya. Iya. Susah- Tapi kan susah namanya tindakan. sama Sony Iya. Bastian. Kalau dalam siaran itu ada dua, menginformasikan dan menghibur. Nah, saya bilang menghibur. Soalnya kalau dari informasi udah nggak ada isinya siaran saya. Iya, betul. Nah, lantas harapan yang ada di dalam hatimu ini konteksnya seperti apa sih, Pak? Harapan apa yang mau kita bagikan dengan lemah lembut tuh harapan seperti apa sih? Harapan-harapannya misalnya ya dalam bisa kita lihat misalnya tadi Komsos itu kan pekerja yang spesifik ya untuk pewartaan segala macam melalui sarana-sarana komunikasi. Saya berpikir bahwa yang pertama itu hendaknya pewartaan kita melalui komunikasi sosial itu pertama menjadi pembawa damai dan rekonsiliasi. Saya kira itu penting. Berat nih. Pembawa damai dan rekonsiliasi. Itu. Hei, akun-akun Katolik didengar ya. Kan kemarin juga Paus Fransiskus pernah bicara bahwa kita itu jangan membangun tembok tapi bangun jembatan. Itu. Iya. Jadi hal seperti itu. Iya. Jadi pertama mungkin kita melihat bahwa visi dasar dari komunikasi kita, terutama misalnya pekerjaan-pekerjaan kita itu harus menjadi pembawa damai dan rekonsiliasi. Tidak sebaliknya. Iya. Nah, itu yang perlu. Entah itu sesama murid Kristus, entah itu misalnya dengan lintas itu, tetap cara-cara komunikasi kita seharusnya menjadi cara berkomunikasi yang membawa damai dan rekonsiliasi. Dan juga harapan yang bentuknya intensi dari kita pribadi mungkin pastornya, saya pengen damain Sony sama Pastor Kosman nih misalkan gitu. Gampang. Ya, gampang. Kan nggak pernah ribut. Oh iya. Ajak aja ke Lampau. Selesai. Ada nggak ada masalah? Nyaman. Ya. Lalu misalnya kita melihat kan ketika kita bicara bahwa kita atau sarana-sarana komunikasi kita menjadi pembawa damai dan rekonsiliasi, maka ini menjadi counter untuk
yang sebaliknya gitu, Iya. ya. Hmm. Jadi misalnya kalau kita melihat sekarang ada ujaran kasar, Kebencian. sarkasme itu, sindiran tajam media sosial, gampang menghakimi segala Nah, macam. itu. Ini antara apa yang kita idealkan dengan kenyataan, maka saya berani loh mengatakan begini. Kayaknya orang-orang yang terlibat dalam bidang komunikasi, mereka itu adalah nabi. Wow. Tanda kutip ya. Tanda kutip nabi gitu ya. Nabi. Kenapa saya katakan nabi? Misalnya kalau kita lihat nabi itu kan penyambung lidah Allah gitu ya. Iya. Jadi mendapatkan wahyu lalu menyampaikan gitu. Iya. Tapi ini dapatinnya Kosman bukan Wahyu nih kebetulan. Beda, itu nama pastor. Oh, iya, Nama pastor. Iya benar. Aku takut. Iya. Maaf Nanti, Bapak Vijen. ya. Nanti Ya, ada Ini sengaja disinggung karena Bapak Ya. Vijen belum ada waktu buat kesini. ada live nanti Not. Tanggal 1. Oh, ada live ya. Oh iya benar. Tanggal 1 Juni. Tapi Kita begitu, live sama. tapi beliau juga sama penyambung lidah Allah juga. Iya. Tanda petik lagi. Maksudnya di sini orang-orang sebenarnya yang terlibat di Komsos, terutama kita gitu ya, harus melihat bagaimana sebenarnya pewartaan kita, karya-karya kita sekali lagi itu tidak menciptakan suasana yang semakin keruh gitu. Sekali Ya. lagi itu kita membawa prinsip-prinsip damai, rekonsiliasi, mewartakan kebenaran gitu ya. Kita itu penyambung lidah Allah. Artinya apa? Yang kita hasilkan, yang kita ucapkan, yang kita pertontonkan, yang kita tunjukkan adalah misalnya nilai-nilai yang berdasar kepada kasih Allah sendiri, yang sungguh bisa kita lihat dalam diri Yesus Kristus gitu. Ya. Bahkan kalau kita melihat bahwa Yesus itu adalah juga sarana komunikasi Allah, bagaimana dia mengkomunikasikan dirinya kepada Manusia. dunia, misteri inkarnasi, Iya. Betul. ya menjadi manusia seperti kita agar kita bisa sungguh-sungguh tahu, Tanda kenal kutip, dekat iya. gitu. Pakai bahasa dan perilaku manusia nih gitu ya. Itu dia. Tapi Pastor berarti kalau ini yang diharapkan, salah satunya adalah yang memang sudah ditulis oleh Paus Fransiskus mendiang ya. Ketika manusia, apalagi orang yang ada di bidang komunikasi ya, Iya. baik itu para penyiar radio ataupun pembawa podcast dan lain sebagainya. Ketika kita gagal menyampaikan hal ini untuk masa yang sekarang gitu ya, Iya. apakah jadi dosa, Pastor? Saya berharap kita tidak langsung memvonis diri kita gagal gitu. Tapi Ya. nyoba dulu dong. Kita gitu. sedang belajar. Atau dibalik ukuran berhasilnya apa pasti? Iya gitu. Saya mungkin lebih melihat ya, kita kaitkan juga dengan tahun jubileum. Kita peziarah pengharapan gitu ya. Artinya pengharapan itu kita lebih optimis melihat ke depan gitu ya. Saya mengedukasi misalnya orang-orang yang terlibat dalam katakan komunikasi, sarana-sarana komunikasi sosial juga harus belajar ya. Misalnya mau belajar, mau terbuka dan mencoba melihat juga hal-hal yang baik yang menjadi kontribusinya terhadap kebaikan bersama gitu. Maka bagi saya pribadi misalnya kita perlu melihat bahwa ketika kita terlibat dalam katakan karya-karya komunikasi itu, kita perlu menempatkan diri kita menjadi sahabat dalam perjalanan. Oke. Bagi saya itu menarik gitu ya. Menarik menjadi sahabat dalam perjalanan ya. Terutama gereja juga sekarang kita bicara tentang sinodalitas gitu ya. Bagaimana kita berjalan bersama ya. Jadi saya juga tidak berani dalam kesempatan ini misalnya untuk memvonis bahwa orang yang sudah begini harus berhenti, tapi yuk belajar gitu loh. Lihat kontribusi apa sih yang bisa kamu berikan terhadap dunia kita saat ini gitu. Atau kalau begitu, Pastor, apakah konteks lemah lembut ini masih relevan dengan kondisi dunia yang sekarang? Kalau kita berandai-andai nih, misalkan sosial media ternyata yang works, ukurannya misalkan ya, apologet itu dengan gaya yang cukup satir, cukup keras tegurannya, dan ternyata membawa dampak orang-orang, misalnya akhirnya banyak yang login, misalkan kita berandai-andai, ternyata mungkin apakah orang zaman sekarang lebih efektif dengan cara yang bukan lemah lembut, Ana? Apakah ini masih relevan dengan kondisi pergaulan dunia yang seperti sekarang, konteks lemah lembut ini? Bagaimana kalau ini hanya tentang lemah lembut, hanya lewat gitu, dibandingkan dengan yang menegur dengan keras? Ibarat satu ngetok pintu, yang satu lagi dobrak aja. Nah, relevan gak sih? Kita melihat kan misalnya konten-konten ya, kita lihat aja konten-konten yang ada itu kan cenderung singkat. Ya, oke. Padahal kita berbicara tentang iman itu yang adalah misteri gitu loh. Harusnya memang tipenya apologet begitu, mereka dalam waktu singkat hitam putih yes or no gitu kan. Itu jadi sebenarnya
Tapi dengan itu kita bisa dikatakan kehilangan ruang dialog sebenarnya. Iya, one way itu malah Ya, kadang ya. itu. Jadi artinya orang dengan waktu singkat harus memutuskan, tidak punya waktu untuk merefleksi, Ya. bahkan tidak punya waktu untuk masuk ke dalam medan pengalaman. Ya. Itu kadang-kadang menjadi menyakitkan. Jadi pilihannya hanya dua dong, take it or leave it deh kalau hitam dan Kalau putih. saat Benar itu nggak, ya, Mas? Dalam kalau- konteks itu, dalam dalam waktu konteks yang itu, singkat itu tadi. karena mereka sebenarnya pertama membela diri. Kalau kita bicara apologetik itu kan bagaimana saya menggunakan cara-cara tertentu untuk membenarkan apa yang saya yakini, ya, dan tidak pernah mau terganggu dengan Pandangan dari yang orang lain. ya. Nah, kalau misalnya kita bicara dengan berbicara tentang Paus Leo ke-14 dalam apa yang dia katakan, dia adalah orang yang sangat dialogis, membuka ruang untuk berbicara. Yang mungkin ini yang hilang dalam konteks sosial media kita, ya, untuk sebagian seperti itu. Ya. Oke, ini tapi ini menarik ya, Son. Membuka ruang dialog gitu. Ya. Apakah juga dengan background Amerikanya ini jadi ada kesempatan untuk kebebasan berbicara dan berpendapat mungkin untuk ngobrol? Untuk Paus, Hah? saya sih lebih melihat dia seorang Agustinian. Oh, itu ya. Oke. Bukan lebih ke background Amerikanya Kalaupun ini. dia dari Chicago, kan dia pendukung Chicago Bulls ya. Kebetulan kami juga akan sama, Agustinian. Jadi aturan yang diikuti OIC itu dari Santo Agustinus gitu. Oke. Bukan mau numpang tenar ya dengan Paus, bukan. Tapi pada akhirnya saya juga berpikir sih, kita ada kali kalau kita secara individu ya, ada kalanya kita membutuhkan masukan yang sifatnya dari apologet. Buat saya pribadi nih, kenapa? Ada kalanya saya butuh dikerasin buat diri saya. Kini kita tidak bicara keluar, tapi untuk ke dalam. Ada kalanya saya perlu diingatkan dengan hal-hal yang mereka sampaikan dengan cara yang ada penekanan di hal-hal tertentu, membuat saya malah lebih yakin gitu. Ya. Tapi memang lemah lembut ini, bagaimanapun ceritanya, ini adalah filsafat hidup Kristiani. Ya. Jadi jangan pernah lupakan, terlepas dari oke, 1-2 kali mungkin saya butuh diingatkan Dikerasin. dengan cara-cara penyampaian yang seperti itu. Tapi untuk diri sendiri, saya tidak bicara tentang keluar nih. Oh, Oke. ternyata mungkin saya butuh. Tapi satu hal yang saya ingat, harus kembali lagi bahwa cara yang Tuhan Yesus lakukan selama hidup di dunia lemah lembut, Lemah lembut. bukan dengan cara yang Ya. keras ya, Pak Surya. Ya, kalau mungkin ini juga terkait ya situasi masyarakat kita, bahkan mungkin kebatinan kita sendiri, saya sendiri. Mau tidak jarang bahwa sekarang kita seperti tidak punya rel gitu ya. Ah ya, kadang-kadang. Kita disusupi begitu banyak informasi dan kadang-kadang kita juga memperoleh informasi yang hanya judul-judulnya. Kita kan Clickbait itu. orang sekarang kan kita sudah judul Yes. lalu merasa Highlight. benar Betul, gitu kan. betul. Ya. Jadi kita pernah ibaratnya kalau kita makan itu nggak pernah sampai ke sumsumnya gitu. Waduh. Kita hanya kulit-kulitnya, penampilan apanya atau screen savernya kalau dulu itu udah langsung percaya gitu kan. Iya. Nah, bayangkan dalam situasi seperti ini kita membutuhkan sebenarnya pegangan. Saya melihat ini juga yang di masyarakat misalnya kalau kita lihatkan terutama yang membombardir sosial media kita itu. Tadi misalnya kita sempat bicara juga tentang mungkin algoritmanya juga sama. Sekali lu klik itu Keluar semua gitu kan. Terus, ya. Nah, hal seperti itu. Nah, kalau saya pribadi mungkin tetap kita harus meletakkan konteks keberimanan kita itu dan lebih berangkat dari pengalaman pribadi kita dan juga keinginan untuk mendalaminya dengan sumber-sumber yang resmi yang kita punya gitu ya. Oke. Yang resmi itu. Ya, Pastor, yang resmi kita punya. menyambung nih, kita sebagai praktisi di bidang komunikasi, terutama di Komsos, Ya. dan juga mungkin pegiat-pegiat rohani lainnya ya, menanggapi kalau ada yang bertengkar, ada yang berdebat di salah satu media sosial, apalagi kan itu sering banget dilihat ya, mau di portal berita, mau di akun-akun Katolik dan lain sebagainya. Sikap apa yang kita ambil, Pastor? Apakah memang kita harus berusaha menengahi? Kita kasih POV baru? Kita udah deh angantepin aja atau gimana sih, Pastor? Jadi wasit apa Ya, jadi wasit supporter? apa jadi supporter gitu. Apa mungkin kita bawa tim sendiri terus kita tarung juga gitu. Saya tidak berpikir itu akan menjadi solusi ya. Nah, makanya harus gimana nih? Saya takutnya malah kita menjadi ring yang ketiga gitu. Ring yang ketiga. Atau kubu yang Tambah ketiga ruwet gitu. tuh. Oke. Ya. Mungkin yang lebih kita lihat adalah concern kita ketika kita menghasilkan itu konten-konten atau membuat konten-konten. Sampai sebenarnya di situ. Entah Anda misalnya menulis di media cetak, Anda memasukkannya misalnya di internet. Ya. Saya lebih melihat sebelum kita misalnya memposting itu, kita butuh berpikir sejenak itu. Ya. Pertama, kita berpikir tentang kebenaran dari apa yang kita tuliskan. Ya. Ya. Lalu yang kedua, kita berpikir juga tentang siapa yang akan membaca atau melihat, menonton ini. Yang ketiga,
kalau yang mendengarkan adalah orang yang tidak sejalan dengan saya, seperti apa perasaan mereka? Reaksinya. Ya. Bagi banyak orang mungkin Katolik juga sering dianggap selama ini yang minus dari dunia debat ya. Karena memang mungkin karena pemikiran ini sebenarnya. Iya, benar. Dan tidak jarang kalau kita lihat sebenarnya hasilnya apa sih? Iya. Ya. Maka kita selalu lebih menggunakan pendekatan dialogis. Karena dengan dialog kita pertama membuka diri kita atau membiarkan diri kita dikenal orang lain, dan sebaliknya. Dengan dialog juga kita sebenarnya juga mau memahami orang lain, gitu kan. Lalu dari sana kita akan bisa melihat apa yang terbaik pada akhirnya. Itu kan ceritanya kalau mau bikin konten dan posting, kalau baca komen terus kita ikut panas gimana nih Pastor? Sabar. Enggak tahu, saya pribadi akhir-akhir ini gitu ya, lihat yang kayak kemarin perayaan Persib juara tuh rumput GBL akan dipotongin. Pastor kalau boleh, aduh tapi kan nggak boleh sumpah kalau di Katolik ya. Saya udah nulis tuh di kolom komentar, wah udah siap untuk diklik. Saya hapus. Beberapa hari kemudian mulai lagi ada postingan apa, saya udah mau nulis lagi, hapus lagi. Beberapa kali begitu loh, menahan diri untuk gak komen. Apa ini juga mungkin salah satu cara yang baik daripada kita komen tapi salah, Pastor? Atau gimana nih? Nah, ini kan discernment ya. Bagaimana pada akhirnya kita mencoba mempertimbangkan kembali manfaat dari apa yang akan saya share atau entah berupa komen segala saya mikir takutnya, aduh gimana kalau saya balik diserang atau udah hapus aja lah gitu. Nah, ini agak dilematis juga. Tapi saya berharap bahwa dengan perasaan-perasaan seperti itu, kita juga tidak menjadi orang yang impoten ya. Artinya tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran itu. Bahwa bagi saya pribadi, kebenaran itu tetap untuk diungkapkan. Tetapi bagaimana? Mungkin ini problemnya ketika kita berbicara tentang komunikasi gitu ya. Misalnya dalam salah satu dokumen dari Paus Fransiskus kembali, itu Evangelii Gaudium, saya lihat di sini dikatakan begini, orang Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa pengharapan, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi lewat kelembutan dan kepedulian nyata. Gitu. Jadi saya membayangkan bahwa ini membutuhkan sebuah pertimbangan ya yang matang sebelum apa yang kita lontarkan ke publik misalnya itu membuat mereka sedih, membuat mereka marah, atau bahkan mencaci maki kita di dalam hatinya, atau bahkan mendoakan kita biar cepat mati gitu. Wah. Karena memang sebenarnya kita selalu punya pilihan ya. Kita selalu punya pilihan bagaimana kita akan bereaksi di sosial media gitu. Termasuk dengan tidak melakukan apa-apa. Mungkin kayak terutama nggak di repost gitu ya. Kalau gue tuh paling sebenarnya sosial media itu kan ranahnya kick and run ya. Lu nendang, lu ngilang itu sangat bisa banget. Jadi saat kita mengkomen atau mengumpan sesuatu ya konsekuensinya akan seperti itu. Kata juga tergantung orangnya sih. Mungkin kalau kita tipikal orang yang nggak mau ribet ya, kadang itu solusi lo, Not. Lu ketik, lu puas lu ngetik, lu hapus. Iya. Bener ya? Itu bisa jadi solusi. Gue beberapa kali gitu. Terus ada beberapa orang juga sekarang mulai ada apa trennya Pastor. Nulis itu kemana sih aparatnya? Hashtag bertanya dengan nada sopan. Gitu. Karena kan kalau lewat tulisan kita tuh nggak pernah bisa tahu intonasinya dia ngomong gimana. Benar. Ya. Itu petugasnya kemana sih? Bertanya dengan nada sopan. Ada yang sampai teman-teman kita muslim ya nulisnya bertanya pakai gaya solawatan. Nah, jadi maksudnya menunjukkan bahwa peace man, gue nanya bener loh gitu. Itu bisa terjadi ketika orang sudah tidak percaya lagi dengan apa yang mereka baca di sosial media. Lalu untuk penegasan itu misalnya orang membuat sebuah entah hashtag atau apalah gitu kan, untuk meyakinkan bahwa saya tulus loh mengatakan ini. Ini kan mengatakan orang sudah nggak percaya gitu. Mungkin untuk Katolik juga bagus ya. Jadi sebelum mulai komentar itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin gitu. Lalu dibuat komentar. Iya. Kalau itu menolong untuk menjadi baik, kenapa tidak? Karena sebenarnya kalau kita lihat sejelek apapun yang diposting orang di sosial media, kita selalu bisa menuliskan sesuatu yang baik, yang mengangkat, gitu ya. Itu. Iya, sepakat sih. Selalu bisa. Kenapa itu pilihan benar itu. Maka ketika orang mengatakan bahkan di sosial media itu juga sama seperti kita memilih Tuhan atau memilih neraka atau memilih surga atau neraka gitu. Oke. Sensasi nih, Pastor. Ini ada salah satu juga orang ya bikin postingan itu demi sensasi.
Ya, atau salah satunya juga demi keuntungan, maaf, jualan pribadi, ya. Ya. Misalkan saya sebagai MC, Sony sebagai MC, kita bikin sensasi biar banyak yang nge-view, banyak yang lihat. Oh, Sony itu lucu, Sony itu, misalkan gitu ya. Ada kepentingan-kepentingan seperti itu. Masih strategikah pilihan kita memposting, membuat konten di media sosial, atau memang lebih baik gimana, Pastor? Bingung. Saya bayangkan sih, komunikasi sosial sama seperti kita berbicara sekarang, gitu loh. Ya kan? Kita bisa berbicara tentang planning kita, bisa berbicara pekerjaan kita. Kita juga bisa mempengaruhi orang lain agar misalnya dia ya di pihak kita atau mendukung kita. Di sosial media juga sama kok. Artinya itu sah, ya. Sah. Ya, tidak ada salahnya dengan itu. Nah, yang persoalan itu adalah ketika orang itu mengadakan yang tidak ada gitu. Oke. Saya kadang-kadang melihat juga misalnya kan, contoh ini saya nggak tahu sih, tapi bagi saya perasaan saya selalu nggak nyaman ketika misalnya ada orang tuanya meninggal, orang Batak misalnya kan, lalu dia mulai menangis tapi tangannya sambil pegang handphonenya gitu, lihat ke sana, gitu. Bagi saya ini kan nggak normal gitu loh. Benar. Udah. Kesal saya juga. Ada yang gitu. Ada. Jadi sampai kemarin ada yang bikin kontennya, Mama Hayu, bentar Pak, ada yang ketinggalan apa? Tripod. Jadi hal-hal seperti ini mungkin maksud mereka itu adalah sekedar menarik perhatian orang. Iya. Tapi kalau kita lihat kan komen-komen orang kan itu benar-benar memasukkan orang dalam pencobaan gitu loh. Itu. Tidak semua hal ya harus kita. Tidak semua. Tidak Jadi semua. seperti tadi misalnya promo, bagi saya it's okay. Yang penting kita jujur, yuk. Tidak ada penipuan di dalam. Tidak menjadi manipulatif gitu kan. Misalnya dia bilang, iya kalau saya ini tampil misalnya jadi MC di sini segala macam, semua akan tertawa gitu misalnya. Kita janjikan begitu, de facto kita nggak bisa bikin orang tertawa gitu misalnya. Itu kan menjadi bahaya. Gitu. Apalagi jual rosario pakai akun uskup, malu-maluin lo. Nggak mau judgmental ya, tapi parah lo bro. Ya intinya kalau ranahnya adalah apapun profesi kita di bidang komunikasi kah atau bukankah, ya tetap ya yang tadi kembali ke awal yang Pastor sampaikan, prinsip yang kita lakukan adalah kita seorang Kristiani pengikut Kristus, tunjukkanlah itu dalam proses itu kita tadi menyampaikan, mau itu di ranah sosial media, seharian berbicara, dalam ranah pekerjaan pun. Bagi saya itu oke, karena bagi saya pribadi sosial media juga menjadi peluang bagi kita untuk tumbuh, berkembang, menjadi lebih baik, ya kan? Nah, saya juga menghargai misalnya profesi Anda misalnya. Itu 100% bahwa Anda bisa mewartakan Kristus melalui apa yang Anda lakukan. Itu membawa sukacita, kegembiraan. Jadi bagi saya tidak ada salahnya dengan itu, gitu ya. Sekarang dari tadi kan POV-nya kita lihat orang baik-baik nih, seperti kita yang katanya diharapkan untuk bisa lebih banyak berkomunikasi sosial. Jadi lewat tindakan, lewat ucapan. Sekarang kalau orang yang masih jauh dari gereja Katolik, Pastor, harapannya dengan ada pesan Paus ini apa nih? Tentang komunikasi, yang sudah jauh sekali dari gereja. Kalau kita melihat sebenarnya ya, pesan Paus ini itu universal kok. Ya, buat siapapun ya. Buat siapapun. Pertama, setiap orang itu punya hati nurani. Tiap orang itu punya perasaan. Anda bisa merasa disakiti, Anda bisa merasa diangkat, Anda bisa merasa dipojokkan segala macam. Artinya bagi saya ini semacam nilai universal. Itu tidak menjadi problem siapapun. Hanya mungkin mereka perlu mendapatkan informasi peneguhan-peneguhan untuk itu gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi berlaku untuk semua. Jadi tidak ada, walaupun misalnya kita melihat tentang 1 Petrus bab 3 ayat 15 itu, tetapi kuduskanlah Kristus dalam dirimu misalnya. Tapi kalau kita lihat pada buah akhirnya itu adalah berbicara tentang kelemah lembutan, menghargai manusia gitu. Ini nilai yang sangat universal sebenarnya, nilai ini. Itu. Dan sekarang banyak sebenarnya salah satu, kalau saya perhatiin ya, ternyata nggak sedikit juga sih orang-orang yang punya akun kekatolikan, Kristen yang menyampaikannya lemah lembut. Ada sih. Padahal itu kan kadang-kadang kita tuh memilih yang kita inginkan ya. Mungkin kalau mood kayak saya aja, misalkan moodnya sedang butuh dicabok gitu ya. Saya sedang butuh yang gitu, atau butuh yang kalem ya. Siapapun, kalau ternyata Bapak Ibu Mat sekarang sedang punya rencana menjadi seorang konten kreator segala macam, mulai
ini aja, oh lemah lembutnya ini Betul. ternyata highlight yang menunjukkan siapa kita, apalagi kita sebagai seorang Kristiani. Ya, dan Penting juga barangkali ada Bapak Ibu umat sekalian yang lagi merasa jauh banget dari Tuhan, kayaknya gue berdosa banget, hina banget. Ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap berlaku sesuai dengan apa yang diharapkan nih, Ya. kelemah lembutan dan juga tetap berbicara dan bertingkah laku dengan baik. Ya kita buktikan aja Kita sama buktikan, dunia ya, gitu benar. loh ya. Nah, sekarang masuk ke ranah, walaupun nanti kita punya obrolan khusus nih, Not. Oke. Tapi untuk tema Masuk ranah warisan ya komunikasi, maksudnya. bukan. Itu tanah ya Pak. Tanah dong. Komunikasi di ranah komsosnya sendiri sekarang ini berarti ke 59 ya, Pastor. Tahun ke peringatan ke 59. Benar, 59. 59. Apa yang sudah paling terasa ini dalam konteksnya Komsos? Komsos sendiri apa? Ada PR besar apa sebenarnya Komsos dengan tiap tahun kita punya tema sendiri. Tahun ini adalah bagikan dengan lemah lembut harapan yang ada di hati. Apa sih yang ada di dalam hatinya Komsos? Sebenarnya saya secara pribadi sebenarnya terpanggil untuk menjawab apa yang bisa kita lakukan sebagai counter untuk situasi yang ada sekarang, untuk memperbaiki gitu ya. Dengan karya. Ya, dengan karya. Oke. Misalnya ini contoh kecil saja, misalnya minggu depan dalam rangka perayaan Pekan Komunikasi Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia, kita akan mengumpulkan orang-orang muda pegiat Komsos dari paroki-paroki di sini. Oke. Itu kan mulai Baik yang aktif maupun yang belum aktif. Maksudnya gimana? Amin. Ya, maksudnya umat yang baru mau aktif di Komsos Pengen gitu. aktif. Boleh kan? Ini komentar yang membangun bagus nih. Selamat gua. Nah, itu kan kita coba mengundang mereka, mencoba memberikan pelatihan agar mereka bisa pertama-tama sekali adalah mewartakan hal-hal yang baik yang bisa mereka lihat, mereka alami di tempat mereka, di paroki mereka gitu. Jadi misalnya kita melihat mereka perlu mungkin dibekali agar mereka bisa membuat konten-konten misalnya di sosial media ya tentang kesaksian iman mereka, tentang kebaikan-kebaikan yang dialami ya. Atau ada juga mungkin hubungan dengan fokus pastoral kita tahun ini. Iya. Jadi ada begitu banyak hal. Ini pertama sebenarnya agar ada alternatif di sosial media kita yang benar-benar ketika kita melihat kita bisa manggut-manggut, bisa bersyukur ya, bisa lebih optimis melihat kehidupan gitu ya. Bagi saya pribadi misalnya tugas ini artinya kalau kita berbicara tentang Keuskupan Bandung dengan sinodalitas, kita berharap bahwa orang-orang Katolik, pegiat-pegiat komunikasi sosial, mereka bisa menjadi teman seperjalanan. Nah, itu ya, tadi ya. bagi orang-orang dalam media sosial gitu ya. Saya berharap bahwa mereka menjadi teman yang baik gitu. Tidak menjadi teman yang berjurumuskan atau membuat lebih kacau gitu ya. Tapi kita jadi di sisi lain misalnya dunia yang lebih kita anggap ini sudah nggak benar, sudah manipulatif, masih ada loh teman berjalan yang bisa kita percaya, yang bisa memberi pengharapan kepada kita. Nah, saya kira memang inilah prinsip pewartaan juga ya. Itu akan menjadi bertentangan pada dirinya sendiri. Kalau misalnya hasil-hasil dari karya kita itu justru menciptakan suasana yang tidak damai bagi orang lain misalnya. Itu bertentangan dengan dirinya sendiri gitu. Iya, harapannya karyanya salah satunya melalui Rumah Noni ini kan dari Komsos Keuskupan Bandung, semoga bisa menjadi berkat. Betul. Kita, makanya kita juga mungkin dalam kesempatan ini ya Not ya. Walaupun kita belum memberkati. Belum banget. Terima kasih nih, kita juga sudah dipercaya 4 menuju 5 tahun ini. Dan tim dari Komsos Keuskupan Bandung di bawah Pastor Kosman sekarang ada Om Steph, terima kasih Om Darna, ada Gio, Kristo, ada Kevin, ada Shirley, ada Hendy, Andrea, yang itu tim Komsos semua yang sudah berjibaku di belakang layar. Terima kasih sudah berjuang. Ini kita sudah mau 5 tahun dan gini kalau kita boleh kasih highlight ya, mereka kerja tanpa pamrih loh bro. Betul, keren. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman pegiat Komsos di paroki ya. Di paroki mereka. Karena mereka itu menjadi kontributor kita juga gitu kan. Walaupun harus diakui ini semua 5 tahun terakhir semenjak Covid ini tuh keangkat semua ya. Semenjak Covid kan Komsos itu mulai dari live streaming, orang lebih banyak mengenal. Jadi kalaupun juga misalkan teman-teman Komsos yang di paroki masih kadang nggak tahu ya, beberapa sedang suka ada
kadang kayaknya segen banget gitu. Aduh, itu mah kan Komsos Keuskupan. Kita satu tim yang sama loh. Tim yang Kita sama bergandengan Kita tangan loh. kita satu perahu. Betul. Betul. Kalau memang perlu konsep ATM di sini boleh loh. Boleh. Amati, tiru, modifikasi. Soalnya Oke, sama makan siang kita kan mie babi kan. Betul. Berarti amati, tiru, Catat, mie babi. catat, Mas. Nah, amati, tiru, Mie mayars ya. Oke. Nah, Dimanapun Anda berada, Jadi- pokoknya kalau sama-sama di Komsos, kita mah sama-sama masih Betul. dalam jalur yang sama nih. Ya, jadi saya pikir itu ya, misalnya kembali seperti Paus Leo itu misalnya, dia mengatakan dari Agustinus, jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Nah, oke. Tapi jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Nah, ini bagi saya pribadi memang rasanya perlu, entah kita menilai seperti apa kondisi media kita, media sosial kita sekarang ini. Saya merasa bahwa kita butuh seseorang yang benar-benar dengan Teman seperjalanan ini. idealisme, dengan nilai tertentu, ya, dengan pengharapan tertentu yang menjadi teman dalam seperjalanan. Itu bagi saya menarik itu ya. Jadi kita hadir menjadi teman seperjalanan, bukan menjadi hakim ya, bukan menjadi misalnya orang-orang yang hanya ngiritik, tetapi sungguh-sungguh menjadi teman yang memberikan pengharapan juga itu. Jadilah lucu. Iya. Jadilah lucu. Teman seperjalanan. Betul. Ya benar. Ya. Dan itu juga mungkin salah satu pada episode ini closing statement yang menarik dari Pastor Kosman nih. Sebelum saya tanya lagi, barangkali ada yang mau ditambahin, Pastor. Selain tadi kita adalah teman seperjalanan, dan kalau memang mau jalan cepat, jalan sendiri, jalan jauh, kita rame-rame bareng-bareng. Ya, mungkin saya kalau ini closing statement gitu ya, saya akan mengatakan begini. Di tengah era digital yang penuh hoax itu ya, baru kebisingan, perpecahan, caci maki, memojokkan, menghakimi. Saya harus katakan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan, terutama orang-orang yang aktif dalam sosial media gitu, hendaknya kita menjadi saksi harapan yang hidup ya, saksi harapan yang hidup, yang berkomunikasi dengan kebenaran dan kasih ya. Berkomunikasi dengan kebenaran dan kasih, dan yang paling utama adalah bagaimana kita menghadirkan Kristus. Injil itu ya, menghadirkan Kristus dalam setiap kata dan karya-karya kita. Saya berharap ke sana ya. Itu harapan yang hidup, baru berkomunikasi dengan kebenaran dan Kristus hadir dalam kata dan karya kita. Yes. Ya. Ini kayak dapat tamparan nih soalnya episode kali ini ya, sebagai praktisi-praktisi ini di lapangan, walaupun juga ya ranahnya kita masih di Komsos Keuskupan Bandung gitu ya. Tapi juga ini luas sekali untuk teman-teman yang ada di luar sana, mau itu pegiat media atau bukan, apapun profesi Anda, yuk sama-sama kita amalkan melalui tindak tanduk dan juga ucapan kita untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini. Itu selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Pastor Kosman, terima kasih. Terima kasih banyak, Terima luar kasih. biasa ya. Om Steph dan tim juga terima kasih dari tim Komsos Keuskupan Yes. Bandung yang sudah berjuang selalu, dan semangat teman-teman Komsos yang ada di paroki Betul. sampai ke dasar-dasarnya. Mudah-mudahan teman-teman Komsos di paroki juga dapat kursi dari Citos yang enak ini. Amin. Gak pengen sombong kan harus lemah lembut, tapi kita punya Citos. Kayaknya kita bisa deh mengapresiasi, tepuk tangan untuk semua pegiat Yes. ya, komunikasi sosial. Dan kita Luar ketemu lagi di biasa. episode Rumah Noni berikutnya. Bye-bye.